sedikit bocoran Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih. Saya pertama kali ketemu Romo Almo itu waktu saya kelas 1 di Seminari Mertoyudan dan Romo Almo kelas 3 ya. Tahun terakhir di Seminari Wacana Bakti. Ketemunya di mana Ibu Bapak, ada yang tahu? Ketemunya di Senayan City. Jadi ada seorang calon imam ketemu di mall. Waktu itu lagi jalan-jalan bareng. Dan sampai sekarang menjadi saudara sepanggilan, saling mendukung. Tentu ceritanya akan menjadi panjang kalau saya juga kemudian melanjutkan bagaimana relasi saya dengan Romo Rossi dan Romo Danto. Singkat cerita bahwa kami bertiga juga boleh sangat bersyukur hari ini. Bayangkan Ibu Bapak Saudari-saudara, Romo Danto itu biasanya tidurnya teratur. Tapi tadi malam rela begadang untuk menjadi yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun di WhatsApp grup Imam Diosesan. Terima kasih banyak Romo Danto. Sebuah kejutan yang buat saya sangat istimewa. Dan Romo Rossi tentu juga yang membantu menyiapkan banyak hal pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para Romo yang terkasih, Suster, Bruder, Ibu Bapak, Saudari-saudara semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Nggak tahu kenapa saya gemeteran. Jadi pada pagi hari ini bersama dengan kita semua dalam perayaan iman di hari Selasa biasa ke-33 ini, kita bersama-sama berkumpul dalam iman untuk mensyukuri segala rahmat Tuhan, untuk segala karunia yang boleh diberikan Tuhan atas hidup kita. Bersama dengan intensi misa pagi hari ini, permohonan atas kedamaian jiwa untuk Suster Maria Agusta SND yang meninggal kemarin, dan juga perayaan syukur atas para imam yang sedang berulang tahun hari ini, Romo Albertus Hendaryono dan juga saya sendiri. Di sini hadir beberapa imam, bersama juga dengan Romo Danto dan Romo Rossi sebagai pastor paroki di tempat ini, dan juga ada teman angkatan saya dan juga kakak kelas saya. Untuk itu dalam perayaan syukur yang penuh hikmat ini, mari terlebih dahulu kita menyesali segala dosa dan kelemahan kita, seraya mohon ampun atas segala kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau senantiasa mengunjungi hati manusia. Semoga kami pun mau membuka hati untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan pengharapan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Makabi. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar.
Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyindirkan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian nyawanya akan diselamatkan dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi ubahnya yang jernih dan amat mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, berpura-pura tidaklah pantas bagi kaum kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik yang hidup maupun yang mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia, karena menurut mereka Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengaduh, katanya, "Bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan senang hati, karena aku takut akan Tuhan." Demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah yang menopang aku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku.
Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Tuhanlah yang menopang aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan bertidur, dan kemudian bangun lagi sebab Tuhan menopangku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang, dan mengepung aku dari segala penjuru. Tuhanlah yang menopang. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena anak ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, bruder, suster, saudari-saudara yang terkasih, 6 bulan yang lalu, pada tanggal 8 Mei, saya bersama dengan keempat rekan imam yang lain, 4 dari Projo Jakarta bersama saya dan 1 dari MSC, menerima rahmat tabisan dari Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. 3 hadir bersama dengan kita di tempat ini. Romo Salto bisa berdiri. Ya, ini Romo Salto, Romo paling ganteng di angkatan kami. Lalu ada Romo Hari, terima kasih Romo Salto, Romo paling gagah di angkatan kami. Dan lalu Romo Tino, tentu lebih familiar karena diakonnya sudah di tempat ini, pendahulu saya di tempat ini, terima kasih. Kami berlima waktu itu memohon rahmat dari Tuhan melalui sakramen tabisan dengan sebuah tema, "Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." 6 bulan kemudian, pada tanggal 16 November, di mana ketika saya boleh mensyukuri rahmat bertambahnya usia, Tuhan Yesus bersabda kepada kita semua pada hari ini. Melalui sabda Yesus kepada Zakheus, Yesus bersabda, "Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Bahwa saya seakan-akan diingatkan kembali bahwa dalam hidup ini, kita pribadi lepas pribadi hendaknya senantiasa menerima Tuhan di dalam hidup kita. Dan dalam proses menerima Tuhan di dalam hidup saya
saya kemudian belajar bertumbuh sebagai seorang imam dalam kebersamaan rekan-rekan imamat yang lain. Bersama kita hadir juga Romo Kamel. Romo Kamel boleh berdiri. Nah, ketutupan saya nggak? Romo Kamel ini adalah sahabat saya yang pertama kali mendampingi saya ketika saya menjadi diakon di Cikarang. Jadi bayangkan ibu bapak, Romo Kamel berangkat jam berapa dari Cikarang? Jam berapa tadi? Jam 2 pagi. Ya, kayak subuh lah pokoknya. Dan saya sangat bersyukur bahwa Romo Kamel boleh ikut serta dalam perayaan syukur ini. Dan satu lagi Romo yang mungkin juga tidak asing untuk kita semua, diakonnya di tempat ini dan bertugas di paroki seberang, yaitu Romo Rossi. Oh bukan, Romo Almo. Silakan Romo Almo berdiri. Romo Almo ini sedikit bocoran ibu bapak saudari-saudara yang terkasih. Saya pertama kali ketemu Romo Almo itu waktu saya kelas 1 di Seminari Mertoyudan dan Romo Almo kelas 3 ya. Tahun terakhir di Seminari Wacana Bakti. Ketemunya di mana ibu bapak, ada yang tahu? Ketemunya di Senayan City. Jadi ada seorang calon imam ketemu di mall. Waktu itu lagi jalan-jalan bareng. Dan sampai sekarang menjadi saudara sepanggilan, saling mendukung. Tentu ceritanya akan menjadi panjang kalau saya juga kemudian melanjutkan bagaimana relasi saya dengan Romo Rossi dan Romo Danto. Singkat cerita bahwa kami bertiga juga boleh sangat bersyukur hari ini. Bayangkan ibu bapak saudari-saudara, Romo Danto itu biasanya tidurnya teratur. Tapi tadi malam rela begadang untuk menjadi yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun di WhatsApp grup Imam Diosesan. Terima kasih banyak Romo Danto. Sebuah kejutan yang buat saya sangat istimewa. Dan Romo Rossi tentu juga yang membantu menyiapkan banyak hal pada pagi hari ini. Singkat cerita, mari hari ini kita mensyukuri Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Sebagaimana Tuhan mau menumpang di rumah Zakheus, bukan karena kita istimewa, bukan karena jasa-jasa kita, justru karena kita mau turun. Sebelum Tuhan menyampaikan undangan untuk menumpang di rumah Zakheus, Tuhan mengajak kita untuk turun. Turun dari segala mungkin apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita agung-agungkan di dalam hidup ini. Karena ketika kita turun, Tuhan tinggal dalam hati kita. Dan semoga teladan dari Eleazar dalam bacaan pertama boleh menjadi doa kita semua, supaya hingga masa tua beliau, hingga masa tua sosok istimewa dalam kitab suci ini tetap bisa menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Secara pribadi saya mohon doa untuk segala perjalanan saya hingga hari ini dan kedepannya. Bersama rasa syukur ini, mari bersama-sama kita panjatkan doa kepada Tuhan supaya Roh Kudus membimbing hidup kita hari ini, agar kita mampu menyadari Tuhan yang hadir dalam diri kita dan kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan datang di dalam hati kami dan melimpahkan belas kasih-Mu dalam Ekaristi ini. Jadikanlah kami putra dan putri Bapa Abraham yang setia pada janji-Mu, yaitu keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, para romo, bruder dan suster, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Untuk opa oma yang pagi ini misa, nanti di depan pintu gereja ada sedikit kenang-kenangan bisa dibawa pulang. Semoga berkenan sebagai ungkapan syukur saya dan kita bersama pada pagi hari ini. Marilah sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, seluruh keluarga komunitas kita, seluruh harapan, cita-cita, pekerjaan dan pelayanan kita sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
Syukur kepada Allah.